Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut lagi setelah hari jeda Grand Chess Tour Super Pet Chess Classic Romania 2025 babak ke-6. Hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah di babak ke-6, yaitu partainya Alireza Firoza mengalahkan juara dunia kita Domara Djurguez. Sedangkan 4 partai lainnya berakhir imbang atau remis. Dan juga ada remis cepat kawan di tahap pembukaan. Mereka sudah melakukan langkah-langkah yang berulang. Partainya Maxim Lagrave versus Nordibek Abdusattorov. Dengan kemenangan ini, Alireza kembali bisa bersaing bersama pemain-pemain lainnya dengan 3,5 poin yang sama dengan Fabiano Caruana, MVL, dan Rames Babu Pragnananda. Sedangkan juara dunia kita kawan Domara Djurguez berada di posisi juru kunci, posisi buncit. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini, saya akan ambil permainannya Alireza Firoza versus Domara Djurguez. Tapi terlebih dahulu kita akan coba lihat bagaimana MVL dan Abdusattorov ini bermain remis cepat di tahap pembukaan dengan tema permainan Sicilian Defense, pion E4, pion C5, kuda F3, dan Abdusattorov memilih permainan Hyper Accelerated Dragon. Kemudian ada pion D4 seperti biasa, Sicilia terbuka kita dapat kuda C6, ada pion C4, lanjut MVL untuk perkuat petak D5-nya. Untuk juga opsi pengembangan kuda C3, gajah G7, di sini ada gajah E3, proteksi perkuat posisi kuda, menteri keluar memberikan tekanan pada kuda. Di sini pion, di sini apa yang harus dilakukan oleh putih? Tentu kuda B3, discover tag menyelamatkan diri, juga blokade ancaman terhadap pion B2. Nordibek Abdusattorov kembali mundur, kuda kembali ke D4, Abdusattorov keluar lagi, kuda mundur lagi ke B3, Abdusattorov mundur lagi, kuda kembali ke D4, dan menteri keluar lagi petak B6. Ya, MVL sepertinya ingin menyimpan tenaganya saat menghadapi Fabiano Caruana nanti kawan. Jadi dia main remis saja, amankan poin sementara. Toh juga masih tersisa 3 babak lagi. Oke, kita ke papannya Alireza Firoza versus Domara Djurguez, dan di sini ada pion E4. Pembukaan Italia dipilih oleh Alireza Firoza. Alireza Firoza lebih cenderung ke Italia ketimbang Ruy Lopez kawan. Nah, Giojo Piano dimainkan oleh Guges gajah C5. Pion C3 kawan, main line ya. Ya, kalau kalian bermain dengan pion D3, Giojo Pianissimo. Pion C3, pion D3, rokade, settingan Giojo Piano. Kuda F6, pion D3 terlebih dahulu, ada pion A6, settingan standar kawan, main line ya. Dan di sini langkah favorit bagi putih yaitu gajah tarik mundur ke B3 atau langsung rokade. 2 langkah utama kawan. Ya, sering sudah saya jelaskan di pembukaan Italia. Kalau kalian masih belum puas, nanti di akhir video saya sertakan playlist pembukaan Italia yang dimainkan oleh berbagai macam Grandmaster top dunia. Kalian bisa pelajari dari game-game Grandmaster itu. Di tahap pembukaan sering saya ulas beberapa varian yang ada di posisi seperti ini. Jadi untuk saat ini tak perlu saya sebutkan lagi. Alireza memilih langsung keluar menekan dengan gajah G5. Pion D6 santai terlebih dahulu, perkuat pion center, dan juga gajah terang juga siap dikeluarkan. Apakah ke G4 kawan atau menantang pertukaran gajah terang nanti. Alireza kembangkan kuda BD2, dan di sini gajah tarik mundur ke petak A7 untuk menghindari tempo di sini. Kemudian pion A4 dilanjutkan oleh Alireza Firoza. Nah, di poin ini kawan, pion H6 langkah favorit hitam untuk coba kejar gajah. Yang idenya nanti diikuti dengan pion G5, tapi terlebih dahulu biasanya menteri ke petak E7, gajah E6, langsung nanti pion G5. Tapi Guges memilih jalur yang lain kawan. Kuda E7. Ini jalur kesukaan admin. Saya sangat suka varian ini kawan, sangat suka. Ya, biasanya saya melakukan manuver kuda ke E7 setelah raja rokade. Jadi saya punya lajur semi terbuka, sama-sama rokade sisi kanan, sisi raja, dan saya manfaatkan lajur semi terbuka itu. Biasanya seperti itu. Dan di sini menawarkan pertukaran. Mungkin kalian penasaran tadi ya, jalur dengan pion H6 saya akan tunjukkan dengan gajah H4 mundur. Nah,
Di sini menteri ke E7. Untuk nanti gajah E6, biasanya putih langsung rokade. Nah, kalian ikuti pion G5 langsung boleh, gajah mundur G3, dan kuda D7 ataupun gajah E6 ini juga saran kuat dari engine, kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Nah, seperti yang kalian lihat, mungkin kalian juga bisa rokade panjang, tapi putih juga sudah mempersiapkan ya serangan badai pion sisi kiri dengan pion A4 tadi. Kembali lagi ke permainan aslinya. Setelah pion A4, kuda E7 pilihan Domarejo Gukes dan gajah caplok kuda F6. Ambil balik, Gukes punya lajur G semi terbuka sekarang. Rokade Alireza, kuda G6, kemudian di sini pion D4 tantang Alireza Firoza, ditahan dia memilih untuk meluncurkan serangan lewat lajur H, pion H5, dan Alireza benteng E1. Sekarang kuda F4 pos yang sangat bagus ya. Kalau di sini pion dorong, ada benteng, pion yang di sini siap dorong juga ke depannya, tapi masih cukup kuat, ada kuda yang menjaga. Engine menyukai dengan kuda H4 sekarang, kawan, untuk menghentikan laju pion ini. Alireza memilih kuda F1. Tentu ada strategi dan taktik di sini, kawan. Cara penilaian engine tentu berbeda dengan kalkulasi manusia. Kreativitas manusia juga mungkin beda dengan engine. Tentu saja tak perlu kita persoalkan. Tidak terlalu signifikan kesalahan langkah kuda F1 dan gajah G4. Langkah kuat buat hitam. Memilih dengan pion C6, kuda E3. Pion D5, pion E pukul pion D5, pion C ambil balik pion D5, gajah F1. Mundur sebagai pelindung lajur G-nya, kawan, terutama petak G2. Pion E4, kuda H4, gajah E6, dan pion C4 tantang Alireza Firoza. Kalau tantangan ini diterima sekarang, kuda ini bisa bergerak ke sini. Biarkan saja. Coba lihat. Sangat-sangat mengganggu posisi kuda ini, kawan. Memilih dengan langkah Raja F8 Domarejo Gukes, kemudian Menteri B3, berikan tekanan di sini, berikan tekanan di sini juga, dan Menteri D7, pion C pukul pion D5, kuda yang ambil balik, ada gajah C4, kuda kembali ke F4, dan Menteri A3 cek, Raja G8, dan sudah saatnya gajah ini dicaplok saja, tapi Alireza memilih langkah dengan kuda E ke F5. Apa tujuannya? Berikan jalan bagi menteri, kawan. Dengan gajah dulu dicaplok ini langkah bagus, yaitu dengan pion ambil, kawan. Supaya apa? Supaya bisa kontrol peta F5. Jadi kuda mundur ke D1, discover pada pion, menteri siap geser juga. Gantinya nanti ya bisa dapat kuda kalau nggak berhati-hati. Mungkin pion E3 saja dilepas untuk blokade dan pion pukul pion. Tapi Alireza memilih dengan langkah kuda E F5. Langsung sikat kuda ini, kawan, merupakan jalan terbaik buat hitam. Sikat putih, tapi gantinya kuda F4 ini cek ya. Kalau kalian blokade nggak bisa ya, karena ya bisa blokade sementara tapi nggak bisa diambil balik. Nanti kalian akan dipukul juga. Memilih dengan langkah gajah B8. Menteri G3 cek. Ya, tujuannya gajah melindungi kuda supaya nggak dicaplok, kawan. Nah, kuda mundur ke G6, discover attack juga di sini. Jadi, gajah pukul gajah, tempo ancam menteri masing-masing, kawan. Di sini menteri ambil balik gajah dan menteri E3 menghindari serangan. Ada gajah A7 kembali menekan pion-pion. Alireza caplok pion E4 menatap pertukaran. Terlebih dahulu kuda pukul kuda. Nah, kuda E7 cek. Selepas itu, menteri ambil kuda H4. Lanjut Alireza Firoza. Luar biasa. Kalau kita lihat konstruksi pion, tentu putih punya keunggulannya. Dengan keunggulan evaluasi dari bar 2+, kawan. 2+. 2++. Ini sudah cukup sebetulnya buat Alireza memenangkan game ini dengan mudah. Tapi Gukes masih berjuang dengan langkah menteri G4 menantang pertukaran. Alireza mulai kehilangan posisi sekarang, kawan, dengan pertukaran menteri petak G4. Pertahankan pertukaran dengan benteng D4. Menteri pukul menteri, ambil balik oleh benteng. Benteng lebih cepat aktif di sini. Ataupun juga dengan kuda ini lebih aktif, lebih bagus saya rasa ya, dengan kuda ya. Ya, dengan kuda, kawan.
udah kembali, benteng tetap aktif di petak pusat. Ini jauh lebih efektif. Tapi memilih dengan langkah langsung menteri pukul menteri cek, pion ambil balik, dan coba lihat konstruksi pion kembali berkumpul kawan. Walaupun memang ada pion bertumpuk di lajur F, tapi tidak terpisah-pisah semacam ini. Jelas kerugian buat Alireza Firoza. Benteng E4, ada raja F8. Di sini benteng AE1 untuk jaga kudanya kawan. Ada benteng D8, sama-sama mengincar pion masing-masing. Benteng ambil pion G4, gajah ambil pion D4, ada kuda F5, gajah ambil pion B2. Di sini benteng E4. Kenapa nggak ke sini saja ya? Kenapa nggak ke sini saja? Gajah C3 itu tusukan ya. Tusukan ternyata. Langkah terbaiknya pion H4 sembari buka back rank kawan. Biar nggak ada masalah back rank ini ya. Karena benteng hitam sudah mengincar back rank. Memulai dengan benteng G4, gajah C3, benteng B1, pion B5, pion pukul, ambil balik. Nah, back rank belum terbuka kawan ya. Tidak bisa ambil pion yang di sini. Itulah masalahnya bagi Alireza Firoza sekarang. Setelah pion H4 sudah telat, pion B4 dari Domara Cukugas, pion G4 dan benteng angkat naik ke petak D7, pertahankan baris ke-7 merupakan langkah kuat buat hitam. Memilih dengan raja G8, tentu saja baris ke-7 diisi oleh Alireza Firoza, benteng E7, benteng D5, raja G2, dan di sini kawan Gukes korban kualitas. Cakep sekali, cakep sekali. Langkah terbaik memang ini kawan, salah satu langkah terbaik, ataupun geser raja ke F8. Oke, korban kualitas untuk mendapatkan tambahan satu pion. Sayangnya ya, tidak diambil langsung oleh Alireza Firoza seperti ini. Kalaupun benteng ambil pion H4 sekarang, benteng E8 cek, raja G7, dan bisa disusul raja aktif ke peta F3, jaga peta F4 kawan. Tapi skak dulu. Ingin menukarkan benteng di peta H8 terlebih dahulu, dan bedanya di sini benteng ambil pion F2 cek, raja ambil benteng di belakang. Raja E3 lanjut Alireza, sepertinya juga bisa berakhir miss ataupun juga bisa berakhir menang kawan dengan permainan komposisi seperti ini. Ya, tergantung langkah kedua pemain. Raja H7 langkah terbaik yang ditunjukkan panah biru, memilih raja G7. Nah, Alireza dekati gajah kawan, raja D3, dorong pion korbankan untuk memecah pion-pion putih. Pion ambil untuk berikan jalan juga bagi raja maju ke H6, raja E3. Tidak terlalu signifikan kesalahan raja ke peta E3, jadi kita lanjut saja kawan, raja H5. Kemudian raja F4. Kalau sekarang ada cek di sini, ya raja masih bisa proteksi pion kawan. Tapi kalau raja hitam ambil pion yang di sini checkmate ya, checkmate. Karena posisi raja-raja opposite tidak bisa bergerak kemanapun kawan. Jadi raja H6. Kemudian di sini raja G4 masih bisa menjaga pion-pionnya. Raja G7, pion H5, raja H6, pion F6. Ya, pertukaran ya. Diterima. Benteng ambil pion B4. Kemudian gajah G5, kesalahan, fatal kawan. Nah, sekarang Alireza bisa menang. Apa langkah terbaiknya? Langkah terbaiknya gajah ini berikan tempat bagi pion, sentralisasi saja, ataupun mungkin ke peta C3, sentralisasi saja. Di sini baru pion ini didorong. Memilih dengan gajah G5 yang menjadi masalah di sini benteng B7. Pion dorong, ya masih bisa berkoneksi. Tapi kawan, ada benteng F7. Ini langkah bagus, tak perlu kalian pedulikan tanda tanya kuning ini. Nah, pion F5 jatuh, ya susah juga kawan. Kalian nggak bisa bergerak kemanapun. Ambil pion pun bahaya, cek di sini. Nah, buang tempo ya. Nah, gajah jatuh. Gajah D2, pilihan Domara Cukugas. Sudah nggak punya langkah kawan, jadi cukup normal juga. Benteng ambil pion F6, cek. Raja mundur G7, ada benteng serang gajah. Gajah C1, kemudian raja maju F5. Gajah E3, benteng G6, cek. Ya, raja tetap mengawal pionnya.
membuat dirinya terpojok, kawan. Nah, pion dorong maju ke H6. Kalau di sini disikat oleh gajah, raja F6, kawan. Gajah mungkin mundur lagi ke C1. Nah, caranya untuk membuat skakmat dan reposisi posisi raja ataupun benteng, tempo, tentu tempo terlebih dahulu dengan raja F7 opposite terlebih dahulu, baru nanti kejar-kejar gajah dan skakmat di lajur H. Itulah nanti yang bisa terjadi, kawan. Gajah C1, benteng G7 cek untuk memaksa raja ambil pion, raja ambil pion, kemudian benteng cek, raja kembali. Kenapa nggak ke center saja di sini? Ya sama ya. Coba lihat lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi raja bergerak ke H7, raja F6 sekarang. Siap opposite raja hitam, kawan. Gajah E3, raja F7, dan siap bergerak dengan benteng. Tempo ancam gajah, positioning nanti untuk mendapatkan skakmat. Gajah 7, serang dulu. Gajah B8, serang lagi. Gajah serang lagi di situ. Ada benteng B7. Nah, dapat posisi yang bagus sekarang, kawan. Coba lihat di sini. Gajah bergerak ke situ. Ada benteng B1 dan Domara Jukukes menyerah. Karena ancamannya di sini, kawan. Kalian nggak punya langkah lagi. Anggap contoh ke sini skak ya. Blokade dan buang tempo. Dan skakmat, kawan. Di langkah berikutnya mundur, skakmat sudah. Oke, itulah kekalahan kedua dari juara dunia Domara Jukukes. Belum memetik kemenangan satupun, kawan, dari 6 game yang dia mainkan. 4 kali remis dan sudah 2 kali kalah. Semoga bisa menghibur dan bisa jadi wawasan kalian di pembukaan Italia dengan ide kuda E7. Sebetulnya cukup bagus juga, cuma memang bukan langkah terkuat, kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.